Oke, halo guys, welcome back to Korea Beat bersama orang Korea yang beranak. Oke, Bobo, akhirnya anakku, anak pertamaku lahir. Namanya Jang Ruel, seperti yang mungkin udah aku umumkan di Instagram, di TikTok, ataupun di YouTube. Jadi buat Bobo yang mungkin udah follow, udah tahu. Dia lahir tanggal 23 November tahun 2024, jam pukul 15.02. Ya, jadi kayak gini. Sedikit perkenalan, dia lahir dengan bobot 3,36 kilo, panjangnya 52 ya, tingginya 52 cm, terus lingkar kepalanya 34, 34,5 kalau nggak salah. Jadi ini mungkin ada yang mikir, kok anak dipoter banget gitu. Dari ini benar-benar aku yang ganti popok, makan, maksudnya minum susu, itu semua aku yang ngerawat semua. Jadi ini sekarang anggapannya kayak ada teman datang, aku ngomong sama temanku sambil ngomong bayiku gitu. Oke, jadi kayak gini mukanya. Kelihatan kayak. Oke, jadi aku tadi udah ngepost di story beberapa pertanyaan yang pengen ditanyakan oleh Popolo. Dan ini bakal tak jawab beberapa aja. Ini badai anaknya udah minum ASI pas lagi pules-pulesnya tidur ini. Sebenarnya sebelum kita bikin nama, kita ada beberapa prinsip yang kita setujui antara aku sama Jinet, yaitu kita pengen nama yang gak terlalu panjang. Kayak nama aku Jang Hansol, namanya Jinet, nama lengkapnya di paspornya itu Jinet Ong Semin. Jadi, wah jujur ini nama panjang banget, jadi agak ngerepoti katanya. Jadi kita setuju, oke, namanya kita buat singkat, karena margaku Jang, jadi Jang sama dua suku kata. Nah, cuman namanya yang dua suku kata ini nggak pengen terlalu Korea, tapi juga nggak pengen terlalu kayak English banget gitu. Jadi pengennya kayak agak di tengah, kayak Elsa gitu kan. Orang Korea juga mudah waktu dia keluar negeri pun nanti memperkenalkan namanya gampang. Tapi kalau misalnya namanya kayak My name is Jongchol gitu kan pada susah melafalkannya. Jadi kita pengen nama yang singkat tapi mudah dilafalkan baik orang Korea dan juga sama orang asing gitu. Nah, sehingga kita kayak ada beberapa ide, tapi pada akhirnya nama Ruel itu kayak paling lengket gitu di lidah. Jadi Jang Ruel kayak gitu, dan juga Ruel ini memiliki makna yang berarti friend of God, kayak teman Tuhan gitu. Jang Ruel. Yuk. Tak tunjukin kalau menurut Polo mirip siapa ya. Jadi Ruel ini dia punya double eyelid, jadi agak mirip Jinet, terus kulitnya juga putih, lebih mirip Jinet. Cuman bibir, terus bentuk dahi, sama polanya agak mirip aku, kayak tidur suka gimana. Nah itu tingkah lakunya agak mirip aku, cuman sejauh ini terkesan lebih mirip Jinet kesannya. Tapi coba follow tuliskan di komen, kalau menurut follow lebih mirip siapa. Selamatan gimana ya? Biasanya kita baru ada selamatan di hari ke-100 Begil sama ulang tahun yang pertama. Nah, di ulang tahun pertama biasanya kita kasih emas ya, maksudnya menerima emas gitu. Yuk. Tapi kalau baru lahiran langsung mungkin dulu ada, tapi setelah Covid gini kayak agak jarang sekarang. Ya udah dirawat masing-masing, yang penting jangan sampai sakit kayak gitu. Aku udah nge-post di TikTok sama di Instagram, di YouTube juga. Jadi pertama kali waktu anaknya keluar seneng, cuman kayak ngeliat ini anak bakal tumbuh besar nanti tinggal di rumahku gak bayar, aneh gitu ya. Tapi meskipun aku ngomongnya kayak gitu di postingan, tapi ngeliat dia ini kayak aku nggak tahu kata apa yang pantas, nggak tahu ini apakah kata cinta, saya nggak tahu, tapi pokoknya gitulah, kayak familiar tapi baru, tapi juga nggak kenal tapi seneng gitu. Maksudnya nggak kenal karena dia kan orang yang baru aku temui 5 hari yang lalu ya, dan dia sekarang ini mulai melek, terus ngeliat aku itu kayak aku bisa ngerasakan kalau ngeliat aku dia tuh mulai kayak agak tenang gitu, kayak ya udah, terus nyantai gini ya. Itu ya mungkin ini bisa jadi cuman pemikiranku, tapi aku ngerasa kayak mendapatkan kepercayaannya dia itu kayak nggak tahu sih ngomongnya gimana, ya ada gitulah perasaan hangatnya gitu. Oke, jadi mulai lahir di rumah sakit kita 2 malam, terus ini udah 3 malam di rumah. Aku sama Jidat kayak nggak pernah sengaja diem kayak, ngapain sih
kita sengaja enggak, kita kayak sebisa mungkin ya biasa. Jadi kayak pagi hari kita masih pakai vacuum cleaner, ya dia tidur gini. Jadi kita membiasakan, dan dia rewelnya enggak, cuman dia nangisnya jelas, entah itu karena teol atau karena dia lapar atau masih kurang kenyang gitu. Cuman kadang kitanya masih agak meraba-raba kenapa nangisnya, jadi kayak gitu. Tapi sekarang karena mungkin udah hari kelima dan benar aku terus yang nangani, jadi kayak aku mulai semakin mateng yuk. Dan mungkin ada yang mikir loh, kok kayaknya Mas Hansol yang lebih ngerawat anaknya, kenapa? Karena Jinet habis melahirkan, jujur masih nggak enak ya tuh badannya, bawah situ juga masih sakit, terus karena harus pompa ASI jadi atasnya juga sakit, jadi dia tak suruh istirahat. Terus kadang-kadang, ini loh kamu lihat anak tak gitu, terus tak taruh sebelahnya, tak kasih ovo gitu, biar masih tak kasih botol susu biar kayak bisa nyusui, ataupun kayak langsung ditempelkan ke ASI gitu ya, biasanya gitu. Tapi lebih ke aku yang ngerawat, kayak ganti popok, mandiin, bangunkan, minumin susu, yo, aku, ya toh, gue, apakah hasil, 맞지? Kayak koro. Yang pasti karena papa mau aku orang Korea dan juga aku berdarah Korea, pastinya bahasa Korea dan juga Jinet. Singapura ini agak aduh susah ya, karena kayak Jinet tuh Chinese Singaporean, jadi dia ngomongnya bahasa Inggris di rumah tapi juga pakai bahasa Chinese, tapi jujur dia sendiri nggak terlalu pakai Chinese, jadi kayaknya Inggris sama Korea yang utama. Nanti Jinet sih pengennya ngajarin Chinese, kalau aku pengennya ngajarin bahasa Indonesia. Yo, semoga bisa bahasa Indonesia, dan aku pengen banget ngajak dia ke Indonesia, tak tunjukkan Malang kayak gimana gitu. Jadi aku pergi berdua gitu, waktu dia mungkin udah usia 4 tahun 5 tahun, terus ini papa dulu tinggal di sini, makannya ginian, kamu lahirnya di Seoul, ngirai papa lahir dan tumbuh besar di Korea atau enggak, papa lo lahirnya di Daegu, gedein di Malang, makanya bisa bahasa Jawa gitu. Pengen tak tunjukin, pengen lihat reaksinya juga. Imutnya suara itu. Ya kayak gitu. Jadi apakah dia bakal jadi polyglot? Sebenarnya menurutku sih itu pilihan dia yo. Maksudnya aku bisa sih memberi kayak ngajarin dia beberapa bahasa, tapi ujung-ujungnya entah dia mau ngeresep atau enggak. Kayak Pol-Pol lihat aja di sekitar Pol-Pol pasti ada yang kadang itu udah mix married yo. Papanya mungkin bule ataupun orang asing, terus mamanya orang Indonesia ataupun sebaliknya. Tapi biasanya dominan cuma satu bahasa, karena mereka ngerasa lu bahasa yang satunya lu nggak butuh aku, tanpa bahasa itu aku bisa hidup. Ataupun mereka bisa tapi kayak nggak terlalu lancar gitu. Sedangkan kayak aku sih ngerasa sendiri bahasa Indonesia tuh bahasa mulai aku kecil, bahasa Korea juga pengen tak kembangkan, bahasa Inggris pun aku pengen kembangkan untuk ngomong sama istri. Jadi aku merasa, jadi aku bisa 3 bahasa, tapi aku nggak merasa anakku harus bisa berbagai bahasa. Cuman harapanku sih pengen dia bisa bahasa Indonesia, tapi kan itu keinginanku tuh. Keinginannya dia kan bisa jadi beda, jadi mbak pengen memaksakan kehendakku. Cuman mungkin dengan aku nunjukkan indahnya Indonesia, indahnya budaya Indonesia, dan kenapa kamu bisa punya papa yang kayak sekarang ini adalah pengaruh dari Indonesia, berharap dia bisa jadi lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Yo, sejauh ini kayak gitu. Ya tentunya sama, di vaksin di Korea ini banyak banget vaksinnya sampai usia 12 tahun berbagai macam. Cuman ternyata vaksin di Korea itu gratis semua, jadi aku nggak ada kekhawatiran untuk biaya vaksin karena semuanya bakal gratis. Ini anaknya sup tidur loh, lucu banget. Ya tentunya kebangun, tapi biasanya sih kebangun karena entah itu lapar ataupun perlu ganti popok. Cuman kita orang tua yang masih baru, kita yang meraba-raba, jadi kayak ada masih bingung, ini tadi kayaknya udah pipis kok sakit ini nangis lagi, dilihat mungkin berak, ataupun dia nggak berak tapi sakit perut, ataupun udah makan tapi masih belum gelegean, jadinya nggak enak. Nah kayak gitu tuh kadang aku yang meraba-raba, udah gitu jam 3 jam 4 kan ngantuk ya tuh, jadi kayak otak kita itu agak parkir gitu, tapi harus diajak jalan gitu, kesannya kayak gitu. Tapi sejauh ini masih oke lah, masih menikmati aku 3 hari di rumah yang tidurnya dipotong-potong. Loh, yono ta ruwel manuke temenan gede ta, kayaknya ndak kecil. Lahirnya di rumah sakit Gangbuk Samsung. Jadi Gangbuk itu artinya, tahu Gangnam kan ya, Gangnam itu artinya selatan bagian Seoul, Gangbuk itu artinya utara bagian Seoul. Jadi dia lahir di rumah sakit Samsung, ya rumah sakit Samsung. Jadi Samsung ini
dia investasi banyak di salah satu universitas namanya Songkyunghan Daehakkyo. Ini universitas yang bagus juga. Nah, mereka punya rumah sakit, nama rumah sakitnya Rumah Sakit Gangbuk Samsung. Nah, ini juga rumah sakit tempat lahirnya Elsa dan juga nggak jauh dari sini. Jadi kita milihnya di situ. Ya kita tahu kan ya, sebagai anak Asia, anak di bawah orang tua Asia, orang tua itu memiliki kayak harapan. Kamu harusnya jadi dokter gini. Itu menurutku nggak sehat. Menurutku lebih ini pendapat pribadiku loh ya, bukan bilang orang lain itu salah loh ya. Kalau menurutku sih yang penting dia bisa mencari tahu impiannya di usia muda itu lebih penting. Kalau misalnya dia ternyata bakat di olahraga ya harus cepet tahu. Kalau misalnya dia bakatnya di musik ya cepet di situ. Kalau misalnya dia ternyata pengennya ya hidup normal aja, kerja kantor ya juga silakan ya. Jadi aku sih nggak ada kayak harapan dia pengen kerja sebagai apa, tapi lebih berharap dia bisa menemukan kehidupan yang membahagiakan dirinya. Dan aku ngerasa semakin dewasa, bahagia itu nggak harus kaya yang teguh, cuman harus bisa memiliki suatu impian ataupun visi dalam hidup. Nah, kalau udah ada itu bisa bahagia sih. Jadi kalau misalnya jadi polisi nih, di Korea polisi justru gajinya tak gede, tapi kalau misalnya dia memiliki keinginan, aku ingin bisa melindungi masyarakat di Korea misalnya, ya udah kamu bisa bahagia tuh. Jadi aku lebih berharap dia bisa jadi orang yang seperti itu. Apalagi aku yang pernah kena depresi, ngerasa kayak kalau misalnya tujuan kamu itu cuma untuk mencapai achievement angka, itu pasti membawa sebuah depresi. Tapi kalau misalnya kamu bisa menikmati proses dan juga memiliki cara sendiri untuk mencari, itu jauh lebih bermakna. Hidupnya bakal jauh lebih bermakna. Jadi itu yang tak harapkan ke Ruel. Tarapmus unikati kerja kok. Yang penting legal, jangan yang tak ilegal. Lego kata di sini, oke? Gak boleh yang ilegal lo ya. Lo malah di Beni. Yang tadi udah lihat gimana menurut Polo tulisnya di komen. Lahirnya normal karena jenis sendiri pengen lahiran normal. Dia kayak pengen, aku pokoknya pengen menjadi mama yang bisa melahirkan normal. Kalau misalnya dokter bilang nggak bisa, baru mau sesar gitu. Jadi benar-benar normal. Dan Jeanette itu sampai minggu-minggu terakhir pun dia terus olahraga. Jadi kayak waktu di detik-detik terakhir dokter bilang dorong gitu, bener keluarnya tuh kayak rumput laut maksud gitu keluar. Habis itu dia nangis. Terus aku sendiri yang motong tali pusarnya. Ada videonya. 네, 지금 뒤에 찍고 있습니다. Itu 5 hari yang lalu. Gak percaya. Oke, jadi dia ini secara otomatis saat ini udah dapat bukan paspor ya, udah berwarga negara Korea Selatan ya pasti. Untuk Singapura dia bakal terima juga. Dan nantinya kayaknya dia harus milih satu, itu pun keputusannya dia mau Korea atau Singapura. Nah, kenapa nggak dua-duanya? Karena dua-duanya Singapura dan Korea dua-duanya ada wamil untuk anak laki-laki. Jadi kayaknya nggak mungkin untuk wamil ke dua tempat. Dan biasanya kalau misalnya udah wamil di satu tempat, ke wamil di tempat lain tuh biasanya nggak diizinkan, soalnya ada rahasia militer biasanya gitu. Dan biasanya jarang lah yang mau wamil di dua tempat. Dan jujur mau paspor Korea ataupun paspor Singapura dua-duanya yo kayak sama bagusnya. Jadi untuk saat ini sih dual citizenship, tapi nantinya dia yang milih kayaknya. Kamu milih mana? Lek Singapura enak kok, nang Indonesia itu 90 hari. Lek paspor Korea 30 hari. Milih ndi kok. Tapi jujur mau milih paspor manapun kayaknya bisa tinggal sih di negara Korea atau Singapura, soalnya bisa dapat kayak visa green card-nya gitu, kayak permanent residence-nya. Oke, kayaknya pertanyaannya sejauh ini sampai di situ. Dan ini aku sambil ngomong pun dia nggak tanggung ya. Jadi aku benar-benar bukan kayak memaksakan untuk bikin konten atau gimana, tapi keseharian kayak gini aku sama Jeanette ngomong sambil megang kayak gini. Dan benar aku yang ngerawat sungguhan ya. Jadi ini bukan kayak aku sengaja pura-pura gini untuk image making ataupun apa sih bahasa Indonesia? Apa sih? Apa ya ngerani ini pokoknya bukan buat-buatan, tapi aku beneran yang lebih ngomong. Lalu anakku siapa lagi atau dan istri juga masih kayak badan. Tentunya harus aku. Jadi jujur mertuaku, jadi orang tuanya Jeanette, papa maunya kesini, tapi mereka nggak ngerawat anak, mereka lebih bantu kayak bikinkan makan buat Jeanette gitu, tapi nggak nyentuh anak sama sekali. Sungguhan lain. Ya toh.
Oke, jadi pertanyaannya sejauh ini sampai di sini, dan mungkin ini pertanyaannya nggak kita ya kan, tapi apakah ada rencana anak kedua? Kayaknya kita sangat-sangat iya, karena kita tahu betapa susahnya untuk punya anak. Jadi kalau misalnya dikarunia Tuhan, kita sangat siap menerima. Janet bahkan bilang pengen 3, aku kayak 3. Wah, aku apot lah 3 kayak. Jadi ya kayak gitu. Ini kayaknya waktunya dia tidur. Kayaknya habis ini harusnya dia udah mulai berak ini, karena udah jam-jamnya untuk membuang dan makan lagi, minum susu gitu. Oke, Popolo, makasih udah nonton video kali ini. Dan buat Popolo yang pengen lihat lebih banyak family content, jangan lupa untuk follow Instagram sama TikTokku. Di situ lebih banyak yang family content, soalnya yang ringan-ringan gitu. Dan untuk YouTube sejauh ini aku lebih fokus di detektif Reomit. Tapi kalau misalnya ternyata banyak banget Popolo yang suka sama konten family, tak buat juga konten family di YouTube. Oke, Popolo, makasih udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, nih, bye-bye Ruel. Bye-bye. Oke, dadah. Mulai tidur udah wae kayak aku. Soal Hali, tulisin di komen deh, mirip siapa? Aku atau Janet? Kaget aneh.